Kami dari kelompok 8 metode penelitian ilmiah. Saya Frestiso Mangkubumi. Saya Ginanda Parasmura. Saya Nur Fajriati Ramadhani. Dan kami akan menjelaskan tentang interpretasi hasil analisis dan laporan penelitian. Silakan disimak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian interpretasi dari hasil analisis dari suatu penelitian. Nah, karena hasil analisis itu masih bersifat faktual, maka itu harus dijelaskan kembali oleh peneliti. Terutama ketika penelitian itu tidak terbukti, karena ketika hipotesis itu terbukti dan penelitiannya berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan dan mendapat hasil yang positif, maka penjelasan dan interpretasi itu tidak memberikan pengaruh yang sangat banyak, yang signifikan terhadap hasil dari penelitian itu. Tetapi kebalikannya, jika ketika dilaksanakan penelitian itu lalu hasilnya itu hipotesisnya tidak terbukti, maka sang peneliti itu harus mencari sebab dan alasan kenapa suatu hipotesis yang dia kemukakan itu tidak terbukti. Maka dia bisa menelusuri dari mana asalnya hipotesis itu tidak terbukti. Salah satunya itu yang pertama itu adalah landasan teori. Bisa saja landasan teori yang digunakan oleh sang peneliti itu sudah tidak valid lagi atau sudah kuno, sudah usang. Maka terjadi kesalahan dalam hipotesisnya yang baru ini, yang menyebabkan akhirnya tidak terbuktinya hipotesis itu. Lalu yang kedua itu bisa dari sampel, karena pengambilan sampelnya itu yang tidak sesuai atau tidak mewakili populasi, atau mewakili populasi tapi hanya sedikit jumlahnya. Tetapi itu bisa menyebabkan dari tidak terbuktinya hipotesis penelitiannya. Jadi penelitiannya itu tidak terbukti hipotesis yang dia kemukakan. Lalu yang ketiga itu ada alat pengambil data. Nah, misalnya hipotesisnya memang sudah benar, memang sudah secara teoretik benar, tetapi bisa tidak terbukti karena alat pengambil datanya itu tidak valid dan instrumennya itu tidak bisa membuktikan kebenaran dari hipotesis itu. Maka yang tadinya hipotesisnya sebenarnya itu sudah bagus, sudah benar sebenarnya, tapi bisa tidak terbukti. Lalu yang keempat itu ada rancangan penelitian, yaitu dari strategi sang peneliti dalam menyusun struktur penelitiannya. Maka jika ada kesalahan di sana, itu bisa jadi penyebab dari gagalnya hipotesis. Lalu perhitung-hitungan, dan ketika misalnya dia menggunakan statistik untuk penelitiannya dan itu sudah umum, nah bisa jadi dia salah dalam perhitungan yang dia lakukan. Itu menyebabkan hipotesisnya tidak terbukti walaupun sebenarnya hipotesisnya sudah benar sekali lagi. Lalu yang terakhir itu variabel-variabel luaran, yaitu pengaruh-pengaruh di luar dari data itu yang mempengaruhi data sedemikian banyak sehingga datanya itu menjadi korup atau rusak, yang akhirnya menyebabkan hipotesisnya tidak terbukti. Tapi dalam penelitian, ketika hipotesis itu tidak terbukti, bukan berarti penelitian itu gagal. Disinilah peran dari analisis, dari interpretasi analisis penelitian tersebut untuk mengungkapkan kenapa penelitiannya tidak terbukti hipotesisnya, menjelaskan apa faktor dan penyebab dari tidak terbuktinya hipotesis itu. Maka suatu penelitian yang hipotesisnya tidak terbukti bukan berarti penelitian itu gagal, tapi memang sudah seharusnya peneliti itu dari awal merencanakan semuanya secara cermat dan akurat sehingga hipotesisnya bisa terbukti, dan itu lebih baik, lebih mudah untuk dilakukan untuk interpretasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari interpretasi hasil analisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya, Gina dan Nurul Fajriati. Terima kasih. Selanjutnya menyusun laporan penelitian. Langkah ini adalah langkah terakhir dari setiap kegiatan penelitian.
Penelitian yang tidak dipublikasikan akan kurang bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan tidak memiliki nilai praktis yang tinggi. Bentuk laporan penelitian pasti berbeda-beda setiap audiensinya. Bentuk laporan penelitian yang ditujukan kepada sponsor akan tidak banyak diwarnai oleh istilah teknis sebagaimana laporan yang ditunjukkan oleh akademisi tinggi atau perguruan tinggi. Secara garis besar, sistematik laporan itu dapat berupa sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada bagian awal. Bagian awal itu berisi pertama halaman judul, halaman pendahuluan, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran. Yang kedua, bagian inti. Bagian inti ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, penelaahan kepustakaan, termasuk rumusan hipotesis. Yang keempat, hipotesis, metodologi, hasil, dan interpretasi atau diskusi. Habis itu bagian akhir yang berisi daftar pusaka dan lampiran-lampiran jika ada. Secara umum, penelitian yang lengkap akan meliputi beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pemilihan dan perumusan masalah. Yang identifikasi bersumber pada bacaan, pertemuan ilmiah, pernyataan pemegang otoritas, pengamatan sepintas, pengalaman pribadi, dan perasaan intuitif. Yang kedua, ada pemilihan masalah dilakukan atas dasar pertimbangan. Yang pertama ada dari arah masalahnya, yaitu pengembangan teori, pemecahan masalah praktis. Yang kedua ada dari arah peneliti. Penelitian itu harus manajeable. Yang ketiga ada perumusan masalah. Yang pertama dalam bentuk kalimat tanya, padat dan jelas, memberi petunjuk tentang mungkinnya menjawab masalah itu secara empiris. Yang kedua ada penelaahan kepustakaan. Penelaahan kepustakaan perlu dilakukan guna menegakkan landasan teoritis penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar, sumber bacaan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, acuan umum, yaitu terdapat pada buku-buku teks, dan yang kedua, acuan khusus, yang berupa laporan hasil penelitian. Yang ketiga, itu ada perumusan hipotesis. Hipotesis itu hendaklah menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat deklaratif. Yang ketiga, dirumuskan secara jelas dan padat. Yang keempat, dapat diuji. Habis itu, identifikasi, klasifikasi, dan pemberian definisi variabel. Yang pertama itu ada identifikasi variabel. Peneliti harus dapat mengidentifikasikan variabel-variabel yang terlihat dalam penelitian dilakukannya. Yang kedua, klasifikasi variabel. Variabel yang telah diidentifikasi itu perlu diklasifikasikan. Yang ketiga itu ada definisi variabel. Variabel-variabel yang telah diklasifikasikan itu perlu dibuat definisi operasionalnya. Selanjutnya yaitu pemilihan atau pengembangan alat pengambilan data. Yang dimana menggunakan alat pengambilan data yang telah dipakai atau mungkin mengembangkan alat pengembangan data sendiri. Selanjutnya yang keenam yaitu pemilihan rancangan penelitian. Rancangan penelitian mana yang dipilih ditentukan variabel-variabelnya, penelitian serta hipotesis yang akan diuji. Yang ketujuh yaitu penentuan sampel. Tujuannya itu untuk mempertimbangkan menentukan sampel agar diperoleh sampel representatif bagi populasinya. Dalam hal ini ada 4 parameter yang berpengaruh, yaitu variabel populasi, besar sampel, teknik penentuan sampel, kecermatan memasukkan ciri-ciri populasi dalam sampel. Selanjutnya yang kedelapan yaitu prosedur pengambilan data berpengaruh terhadap kualitas data. Oleh karena itu, kita harus ikuti secara tertib. Selanjutnya yang kesembilan yaitu pengolahan analisis data. Untuk pengolahan analisis data telah dikembangkan teknik-teknik atau prosedur-prosedur tertentu yang masing-masing yang pada umumnya mensyaratkan hal-hal tertentu. Syarat-syarat itu harus dipenuhi secara baik agar hasil pengolahan dan analisis itu seperti yang diharapkan. Selanjutnya, interpretasi hasil analisis. Cendekiawan seseorang nampak pada bagaimana menginterpretasikan hasil penelitiannya. Yang ke-11 yaitu menyusun laporan.
Pada umumnya masing-masing disiplin menetapkan format penulisan laporan. Mungkin sekian. Demikianlah hasil presentasi dan diskusi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi dari kami. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.